close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow. Saya jatuh, saya sakit, orang nggak mau tahu. Lah itu hidup lu bukan hidup gua. Saudara sekalipun. Gitu. Makanya saya belajarin anak muda di sini tuh harus kuat. Gitu. Nanti nggak ada orang tua, nanti sendiri, nggak ada teman, gimana bertahan hidup? Sekarang enak, tidur tinggal tidur, ada orang tua, makan tinggal makan. Tapi kalau di luar, kalau jadi perantauan, coba teman nggak peduli banget. Ya lu mati di situ, bangke lu tinggal gua kubur. Udah beres. Jadi orang banyak komentar, bang, lu itu pedagang adem atau motivator sih? Dua-duanya saya bilang. Iya, saya bilang dua-duanya. Saya yakin orang banyak yang terinspirasi dari saya. Dan saya ngerasa, saya bukan lagi, saya bangga sama diri saya sendiri. Orang banyak yang bangga dengan saya. Gitu. Di jauh dari sana terobsesi dengan saya, ilmu saya sharing, akhirnya dia bisa terbuka. Banyak yang terbuka, alhamdulillah. Bisa kontak, kita jaga silaturahmi, punya saudara, punya banyak teman, itu nggak pernah kenal kok. Kunjungan sama saya jauh-jauh, terbang dari jauh dari luar kota, itu doang. Jadi kalau saya berhenti di sini, mereka yang banyak berharap dengan saya. Nah, itu saya gitu. Kenapa? Tujuan saya utama, nih, saya tuh pengen bisa sukses mulia, bermanfaat buat orang banyak. Saya kemarin perdana santunan yatim, perdana Rawan Nuseri. Saya 50 orang. Dari pergerakan pertama, disitulah hati-hati mereka tersentuh. Mereka bisa sumbangkan, sisihkan uang-uang mereka. Itu kita sayanginlah anak yatim. Mereka sekecil. Makanya kemarin saya nggak kuat, Om. Saya nggak kuat ketika saya ngerasa diri saya tuh kecil-kecil itu, nggak ada bapak atau nggak ada ibu. Itu. Ya. Mereka tuh nggak. Jadi gini, bagaimana kita tuh bisa peduli sama, bisa kita jadi manusia tapi bisa memanusiakan orang lain. Itu doang saya mah. Sanggup nggak manusia? Ya lu bilang lu banyak punya uang, tapi lu sanggup nggak kalau harta dan rezeki lu dipinta? Ya. Belum tentu. Betul. Berani nggak lu lapar buat orang lain? Belum tentu. Ilmu aja masih ada yang pelit. Ya. Makanya saya bilang, dari mereka untuk mereka. Kenapa saya kemarin bagi-bagi giveaway adenium? Saya gini, ada orang sering WhatsApp, Mas Rahman saya punya uang, saya pengen punya, dapat berapa? Itu saya bisa kayak gini dari mereka. Saya bisa sampai saat ini deket ini dari mereka. Itu saya inget dasar,
Kenapa? Saya pengen seperti padi, semakin berisi semakin ngerungkuk. Iya. Memang karakter saya tuh bicara saya begini, ya inilah saya. Saya pengen lebih suka original diri saya gitu. Nggak mau berpura-pura jadi si om atau jadi si yang lain, saya nggak mau gitu. Saya udah ngerasain capek bohongin diri sendiri. Itu. Iya. Makanya tujuan kayak tadi, saya juga ada om di Riau. Terbang jauh dari sana kemari. Karena apa? Dia pengen tahu ilmunya, bagaimana ngembanginnya. Jadi gini, anak binaan di rehabilitasi pecandu-pecandu narkoba di sana itu bagaimana dia bisa mencari uang, bagaimana dia bisa usaha ya. Itu. Nah sekarang alhamdulillah walaupun dia nggak ada kabar tapi saya tahu, saya pantau, oh perkembangannya alhamdulillah. Kenapa dia bisa jalan? Nah saya merasa berkahnya saya itu dari sababianya saya, dari saya mereka bisa dari satu dapat 10, dapat 20, kalau dari ribuan tanpa disadari ilmu yang kita kasih orang bisa dapat manfaatnya, dibagi lagi tetap ilmu itu dari dasar kok. Dari mana dasarnya? Tanpa mereka banyak yang nggak berpikir panjang disalurkan ke kita walaupun dari tangan orang lain. Makanya saya gini, Indonesia tuh banyak punya anak-anak yang cerdas, punya kok, cuma orang jujurnya yang kurang. Indonesia itu janganlah uang yang jadi patokan. Makanya buat saya harta atau dunia itu saya taruh di tangan saya. Saya nggak pernah berharap rezeki saya hari ini, penting saya tiap hari usaha. Allah tahu sih. Makanya saya percaya hasil itu nggak pernah berkhianat. Sekalipun gagal, kalau kita bisa ambil hikmah dari kegagalan kita, sangat luar biasa. Makanya kenapa saya kuat, saya bisa bicara sama Om dari satu. Kok saya ngerasa di sini yang tua, yang lebih jauh dewasa dengan saya, mereka yang bisa anggap saya, mereka yang bisa ngerti saya, mereka yang intelektual bisa paham dengan kata-kata saya, ngerti dengan kata saya. Tapi anak muda yang di sini, nah saya ngerasain jadi jiwa muda, pembangkang, nggak pernah mendengarkan, ngerasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, nggak pernah dengar kata orang lain. Itu dulu gua gitu. Jadi nggak muda. Apa sih keinginan anak muda? Saya taruh lah, coba deh buka hatinya, bukan taruh perasaan tentang cinta, tapi bagaimana buka hati anak muda, taruh perasaan tentang mimpi, taruh perasaan tentang keinginan, gimana mereka nanti. Kalau sekarang saja udah padat penduduk, bagaimana 10-20 tahun ke depan. Jadi pengen banget saya nyiptain anak-anak muda tuh yang cerdas. 5, 6, 7, 8, alhamdulillah singkat banget. Saya ngerasa baru saya merem terus saya mulai. Itu yang saya rasain. Jadi rezeki kalau Allah udah sayang sama kita, udah kayak air hujan. Betul. Iya. Ya, datang sendiri kok. Bener. Saya nggak pernah berharap hari ini saya dapat penghasilan segini, enggak. Karena tujuan saya tuh bukan cari kerja, tapi membuka lapangan pekerjaan. Tujuan saya bukan kaya. Itu saya mengayakan orang. Itu bagaimana saya bisa, orang tuh bisa, itu aja. Kalau orang lain aja bisa dari saya, berarti saya jauh lebih bisa. Itu. Makanya kenapa depan rumah saya go green. Apa sih go green? Gondrong, go green berwarna. Itu. Jadi benar-benar udah berwarna penghijauannya. Jadi benar-benar cerah. Tapi kan enggak. Ayo berjuang, ayo berproses, enggak mau. Kata Bung Roma, emang nyari teman di meja makan itu jauh lebih gampang. Iya. Tapi ayo ikut berproses. Oh enggak, capek. Tapi hasilnya mau, mau. Iya. Itu. Makanya saya cuek bebek aja Om, sendirian, berjuang sendiri karena saya udah ngerasa jadi elang, sekarang saya jadi singa. Dan walaupun sekarang saya jadi singa, saya siap jadi elang kembali. Gitu. Karena saya dari dulunya juga berjuang sendiri, tidak berempat. Di atas komunitas saya Ramah Manusia ini berkibar, itu bukan di atas nama komunitas. Saya menyebarin sendiri kok. Ya. Makanya suatu komunitas nggak suka sama saya nggak peduli. Saya nggak pernah peduli. 99% mereka nggak suka dengan saya, benci dengan saya. Maaf 1% saya nggak peduli sama sekali. Cuma 1% sayang sekali. Saya buat pembenci itu jadi kecewa. Ngapain mikirin orang lain? Nah, orang lain juga belum mikirin kita. Iya, kalau saya bilang kadang gini, ayo dong sama-sama. Nih, ini setar. Di sana garis finish. Bagaimana kita mencapai garis finish? Ayo sama-sama. Kalau memang kamu duluan, ya ntar aku nyusul. Iya, hebat kamu ada pencapaian. Itu. Karena semuanya butuhnya proses, bukan protes. Betul. Itu. Ya. Karena saya proses, bukan protes. Bukan protes. Saya tuh gini. Saya pernah bentak orang tua saya ketika mereka ngebandingin saya dengan anaknya yang satu atau orang lain. Saya pernah gitu sama bapak saya sendiri. Jangan pernah banding-bandingkan saya dengan orang lain.
Di situ saya berontak dengan diri saya sendiri. Saya nggak mau ada perbedaan mereka yang lulusan SMA atau mereka yang punya universitas D3 atau S1, S2. Saya yang nggak sekolah, saya harus bisa mengalahkan mereka. Buktinya, saya ditunjuk sebagai narasumber di Kelurahan Gondrong. Pak Lurahnya langsung datang kemari tanpa bawa anak buahnya RT atau RW. Langsung dia berkunjung kemari. Bisa ditunjuk untuk sebagai narasumber di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Terserah, lu nggak suka gaya gue ya nggak usah marah, nggak usah kenal gue, gak peduli. Teman saya tuh nggak banyak. Saya butuh teman-teman yang tulus pengen berteman dengan saya, bukan teman yang bulus. Itu. Jadi saya emang nggak problem nggak punya teman juga. Toh saya bisa begini sendiri kok. Gitu. Baru mereka baru pada datang. Ketika udah ada hasilnya. Udah ininya. Gitu. Jadi enjoy aja saya mah. Kenapa? Saya nggak pernah ngantongin uang banyak, enggak. Saya pengen berkolor aja, saya pengen gini aja, ya saya gini. Itu. Jadi ya memang seru sih kalau itu tuh nggak ada argumen. Nah, nggak seru rasanya. Tidak ada argumen dan tidak ada habisnya. Bener om gitu. Sekolahnya di kehidupan nyata ya. Iya benar. Makanya guru pengalaman saya itu, guru yang paling hebat buat saya pengalaman. Iya. Kalau saya bilang, Rahman dapat itu, kuliah sampai universitas berapa? Lulusan apa? S1. Nggak cukup lu kalau buat dapetin buat mindset kayak gua. Pengen jadi Rahman Nuseri, rubah dulu pola mindset Anda. Iya. Kalau Anda bisa memanusiakan orang lain, baru Anda bisa jadi saya. Kenapa saya yang jiwa muda tuh saya ngedidik seperti itu? Saya nggak mau seperti mereka itu seperti saya dulu. Yang nggak bisa dibagi terus dia ambil hak orang lain. Itu. Makanya saya siapa sih yang bakal menciptakan? Datang sendiri. Ya tadi Bang Rijal, editor saya. Saya nggak pernah mencari, saya nggak pernah Rahman Nuseri mencari editor tadi. Iya. Jadi kalau saya kerja ikhlas, didatangin orang-orang yang benar-benar ikhlas, orang-orang yang benar-benar itu. Jadi saya butuh tuh mental-mental pemenang, mental-mental pejuang, mental-mental sang juara, bukan mental-mental pecundang. Yang maunya datang saat enak, pergi saat nggak ada. Saya nggak mau kayak gitu, makanya saya latih skillnya. Kalau bicara nggak kuat di sini, cabut. Saya tuh butuh mental pejuara, mental-mental baja. Buat nggak lapar. Duit banyak nih, dites. Banyak tesnya sama Rahman Nuseri itu. Iya, saya di sini bukan saya nggak jadi bos, semua bos, Bang Dayat bos, ini bos, semua harus jadi bos keluar dari sini. Tapi kalau keluar dari sini nggak jadi apa-apa, saya yang sedih. Enak nggak kalau kita tuh camping bawa 7 rantang, nasi lauknya banyak. Ini buat besok, ini buat besok. Tapi kalau masih ada yang kosong sayang sekali. Makanya buat saya ilmu yang hebat, bukan uang. Dengan oleh Allah yang dicarikan ilmu. Iya. Harta, kemudian tahta, wanita dan ilmu. Yang diambil ilmu dan semuanya bisa diambil. Saya lulus SMP, kerja. Itu kenapa sampai ke Jambi? Saya kerja. Lulus SMP saya ke Jambi. Saya kerja dulu di sini Pak. Gaji saya 25.000 per hari. Kerja masuk jam 8 pulang jam 5. Tapi saya punya penghasilan lebih. Saya punya penghasilan setengah jam 8 sampai 80 sampai 100.000. Dari jualan ceker ayam mati ampela, terus itunya. Saya datang ke pabrik tanpa harus saya mengeluarkan modal. Bang, ini itunya sisanya jeroannya gue bawa sana man, jualin. Iya, berapa duit? Udah, yang penting jadi duit. Saya bawa. Paling hati ampela dihitung per itunya 2.000. Khusus hati ampela digulung ya kan. Saya bawa ceker, palanya saya ceker. Bawa. Udah bayar deh 150. Oke, Bang, saya bawa 2 plastik, saya keliling kampung saya. Hati ampela ceker ayam jam 5:30 pagi saya udah bangun. Saya bawa uang udah dapat, modalnya udah balik nih. Tinggal nyari keuntungan aja. Dapat keuntungan 30, 40, 50, 80. Wah, lumayan nih. Tapi kerja saya nggak berhenti. Tetap saya kerja, makanya saya tukang las juga. Saya bisa bikin kanopi, bisa bikin pagar, bisa bikin balkon, bisa bikin railing, saya bisa. Nah gitu, ilmu 3 bulan saya. Tukang saya heran, kok lu bisa beliin gua rokok sedangkan gaji lu aja di bawah gua. Mereka nggak tahu, sebelum saya absen jam 8, saya udah punya uang. Gaji saya tuh cuma buat ngerokok, buat apa? Gaji 1 minggu tuh cuma 150.000. Habis buat ngerokok, buat es, buat ngopi, gitu. Mereka heran aja, kok uang saya banyak aja. Tanpa mereka tahuin, makanya yang pernah ngeremehin saya taruh di sini saya.
Makanya kadang hari-hari saya ingat si A, si B, si C, si D. Oh Nggak mereka. usah diinget. Mbak, itu bangkitkan semangat saya. Nah, menimbulkan semangat saya. Oh, ternyata lu sampai sekarang juga belum jadi apa-apa. Nah, iya. Jauh di bawah gua dari dulu sampai sekarang. Gitu loh. Ayo dong buktiin. Ayo dong sama-sama. Orang tuh di sini aja nggak ada yang sumpetin ya. Buat orang lain aja saya kasih, apalagi buat orang saya. Iya. Itu. Begini loh cara cari duitnya. Berani nggak ikhlas? Oh nggak berani, ntar anak bini gue makan apa? Makanya masa muda jangan sia-siain. Karena penghargaan yang paling berharga dalam hidup itu masa muda. Kan Bung Karno bilang, beri saya 10 pemuda. Makanya saya balik lagi buat Rama Nuseri, beri 10 pemuda pengangguran Rama Nuseri. Maka Rama Nuseri akan guncangkan dunia. Saya mau yakin sih, saya mimpi saya setinggi langit, kata orang. Tinggian mimpi lu. Cetek otak lu. Gak ada yang gak mungkin kok. Betul. Kun fayakun. Nah, Selesai SMP, iya. memang nggak mau sekolah atau memang orang tua nggak mau sekolah? Saya tuh udah gini, saya tuh kalau kata orang tua gini. Saya tuh udah kenal uang. Gitu loh. Saya tuh udah kenal uang. Saya udah, tau orang sekolah apa sih? Tujuannya kerja kok. Nggak ada sekolah buat menjadikan pengusaha atau entrepreneur yang hebat, nggak ada. Hidup saya tuh seru. Sampai sekarang umur saya 26 tuh seru. Seru banget gitu. Oh, grafis kehidupan gini loh. Hal yang mendatar ya mereka yang nggak berani untuk naik. Iya. Udah gini aja. Jadi udah takut turun. Udah gitu aja. Gua nggak mau ambil resiko, ya udah nikmatin hidup lu begitu. Ketika ngeliat tetangga kaya, jangan lu sirik. Iya, nikmatin aja hidup lu yang apa adanya. Oh alhamdulillah ya Allah, segini juga udah berkah. Ngeliat tetangga punya mobil baru, punya rumah baru, punya usaha baru, pengen, aduh enak kali ya hidup kayak dia. Makanya usaha lebih, kalau pengen punya penghasilan lebih. Karena manusia dijadikan di bumi jadi pemimpin. Jadi paling betul. Nah, itu ada orang punya ilmu yang susah banget. Oh, ini karakter manusia yang kayak gini yang saya suka. Jadi harus argumen dulu nih biar ilmu mereka keluar. Jadi harus debat dulu nih, gitu loh. Kita sombongkan diri saya. Agar dia sombong. Ketika dia sombong, baru ilmunya keluar. Itu, makanya terlalu banyak karakter manusia di dunia ini, terlalu banyak, bukan banyak, terlalu banyak. Jadi apa? Saya melihat orang tuh bukan dari mata saya, tapi dari mata hati saya. Karena apa? Semua yang saya lakuin ikhlas. Semua yang terjadi dalam kehidupan saya, hikmahnya yang saya ambil. Jadi kalau udah bisa ikhlas, udah bisa ambil satu kejadian, baik atau buruknya, hikmahnya adalah ikhlas. Kata kok enak banget lo ikhlas ya. Enak banget kalau kita apapun ikhlas ya, gitu. Kita nggak pernah timbal balik. Percaya nggak kalau Allah tuh 1 ganti 10? Percaya? Berani nggak? Enggak. Iya kan? Gitu. Nah, susah. Jadi sangatlah enak dan sangatlah lega ketika kita tuh bungkam mulut mereka dengan pencapaian kita. Jadi nggak ada kata sedikit pun. Kalahkan mereka dengan karya. Nah, kalahkan mereka dengan pencapaian. Kalahkan mereka. Boleh dendam yang positif, dendam yang baik. Kalau memang kita sakit hati, buktikan. Kalau kita tuh bisa sukses, kalau kita tuh bisa jadi orang yang dibanggakan. Saya bilang di sini, semua sama karyawan saya. Jangan pernah bisa ada yang remehin orang satupun. Gimana caranya? Sukses, hebat, mulia, bermanfaat. Itu doang. Terima kasih banyak. Aduh alhamdulillah. Dibawain kaki. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Iya, saya udah beberapa kali lihat. Saya penasaran seperti apa sih orang unik juga saya pernah. Saya unik sekali. Dan alhamdulillah. Ya karena tapi keunikannya yang sama banyak nih Om, nih sama yang beda lah, ini sama. Tapi nanti jadi yang berbeda Mas Arija. itu sama kakak. Thank you ya. Ya Om, Terima kasih. Mantap. number